Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali dalam program Morning Call GPIB di pagi hari ini bersama saya Pendeta Samuel Subroto, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Banda Aceh. Mari dengan sukacita, dengan semangat, bahkan dengan keteguhan hati, di pagi hari ini kita akan kembali disapa akan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang kami sembah, yang kami muliakan. Engkaulah Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Tatkala sepanjang malam istirahat kami, Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami. Bahkan ketika di pagi hari ini, napas kehidupan baru Engkau berikan bagi kami. Untuk itu Bapa, ketika kami akan mengawali dalam setiap kegiatan rutinitas kami di pagi hari ini, kami boleh senantiasa akan berjalan di dalam terang firman-Mu. Untuk itu urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, tatkala firman Tuhan kami akan baca dan renungkan bersama di saat ini. Biarlah di dalam pimpinan dan penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk mengerti, memahami, melakukan dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, untuk senantiasa memegang teguh janji Tuhan, bahwa janji-Mu adalah ya dan amin, yang akan senantiasa memberi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melangkah bersama di dalam janji Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk itu Bapa, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk menikmati dan mendengarkan akan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-20. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-20 yang menyatakan, jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku, dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengar, melakukan dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan di pagi hari ini menceritakan sebuah kisah bagaimana dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa Israel di dalam kepemimpinan Salomo, mereka boleh senantiasa mendirikan bait suci Allah. Bagian ayat yang ke-20 ini berbicara bahwa Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkan. Bagaimana Allah telah menepati janjinya yang diucapkan kepada Daud, tatkala Allah berjanji bahwa keturunan mula yang akan mendirikan bait Allah, akan mendirikan rumah bagi Allah. Dan kemudian Allah menepati janji itu ketika kemudian Salomo hadir, dan kemudian tahta Daud diserahkan kepada Salomo. Dan dalam proses perjalanannya bagaimana Salomo berjuang, bagaimana Salomo kemudian mendirikan bait Allah. Dan di dalam proses yang boleh berjalan, bait Allah telah terbangun. Kemudian Salomo mengingatkan kembali dalam setiap pujian yang dia ungkapkan kepada Allah, dan dia mengingatkan kembali kepada bangsa Israel, tentunya kepada kita semua juga di pagi hari ini, bahwa Allah senantiasa, Allah selalu menepati janji-janjinya. Itulah janji Allah, ya dan amin. Ketika Allah berjanji, Allah tidak pernah melupakan janjinya. Allah selalu menepati janjinya. Itu yang kemudian diingatkan kepada bangsa Israel, sehingga dalam kehidupan bangsa Israel mereka senantiasa boleh memegang teguh janji Tuhan. Dan di dalam janji Tuhan itulah kemudian bangsa Israel boleh menjalankan kehidupannya sebagai bangsa pilihan Allah. Melalui firman Tuhan di pagi hari ini, kemudian kita dapat merefleksikan di dalam kehidupan beriman kita, untuk kembali kita akan melanjutkan perjalanan hidup kita di hari ini. Mari Bapak Ibu, ketika kita boleh disapa di dalam firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita
bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Jangan pernah meragukan setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama untuk kita renungkan. Pegang selalu janji Tuhan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Maka di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita senantiasa akan selalu mendapatkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan. Yang kedua, untuk kita renungkan, di dalam janji-janji Tuhan yang telah diberikan kepada kita, ada kekuatan baru yang senantiasa diberikan Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana kemudian Salomo memegang teguh janji Tuhan, yang kemudian janji itulah yang memberikan kekuatan bagi Salomo dan bangsa Israel untuk teguh berjuang membangun bait Allah. Janji itu juga ketika dia berikan kepada kita saat ini. Di dalam janjinya ada pengharapan, di dalam janjinya ada kekuatan baru. Sehingga pegang teguh janjinya, maka kita akan beroleh kekuatan. Janji yang boleh ada dalam kehidupan kita, ia senantiasa menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Di dalam kita boleh memegang janji Kristus, kekuatan baru Tuhan selalu berikan. Sehingga dalam setiap perjalanan kehidupan kita di sepanjang hari ini, kita senantiasa beroleh kekuatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, janji setiamu iya dan amin senantiasa boleh hadir di dalam kehidupan kami. Janjimu yang senantiasa akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur melalui firman Tuhan di pagi hari ini yang telah menyapa kami, yang telah mengingatkan kami untuk kami boleh berjalan di dalam janji Tuhan. Kami boleh berjalan di dalam kekuatan penyertaan kasih Tuhan. Dan ketika kami akan menghadapi realitas di sepanjang hari ini, kami yakin dan percaya kami senantiasa memegang teguh janji Tuhan. Apapun yang kami akan hadapi, apapun yang kami akan gumuli di hari ini, kami yakin dan percaya janji Tuhan ya dan amin selalu ada di dalam kehidupan kami. Sehingga keteguhan hati, kekuatan, penyertaan yang senantiasa boleh mengawal perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan, merasakan sukacita, damai sejahtera ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami mau menyerahkan dalam setiap ungkapan syukur kami di pagi hari ini. Kami mau menyerahkan dalam setiap pergumulan hidup kami di sepanjang hari ini. Biarlah dalam keberserahan hidup kami senantiasa beroleh pengasihan, damai sejahtera daripadamu. Berkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi, berkati kehidupan dalam setiap kehidupan keluarga kami. Biarlah dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap kehidupan keluarga kami, kasih penyertaan Tuhan senantiasa menjaga, melawat, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Dalam setiap tugas tanggung jawab kami, baik sebagai orang tua, baik sebagai seorang suami, seorang istri, seorang ibu, bahkan seorang anak. Biarlah dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kami boleh melakukannya dengan penuh sikap takut akan Tuhan. Bahkan dalam setiap usaha dan pekerjaan yang kami boleh lakukan, biarlah kekuatan penyertaan kasih Tuhanlah yang akan menuntun dan menyertai kami. Sehingga apapun yang kami boleh lakukan, kami melakukannya di dalam terang firman-Mu. Kami mau menyerahkan dalam setiap gumul juang kehidupan saudara-saudara kami. Pada saat ini mereka di dalam kelemahan tubuh, mereka yang terbaring sakit, mereka yang berada di dalam masa-masa pemulihan. Biarlah kasih penyembuhan Tuhan yang senantiasa hadir menyapa untuk memulihkan dan menyembuhkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini bergumul untuk mencari pekerjaan, bergumul di dalam setiap gumul juang kehidupannya. Biarlah tingkap-tingkap langit senantiasa Engkau bukakan di dalam setiap pengharapan kami, dalam setiap seruan dan keberserahan hidup kami hanya kepada Bapa di surga. Kami mau menyerahkan gereja-gereja Tuhan, khususnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, baik secara sinodal, dalam musyawarah atau mupel-mupel yang ada. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati penata layanan GPIB.
dalam setiap proses pelayanan yang ada, terlebih dalam proses pemilihan diaken dan penatua. Tangan Tuhan yang senantiasa turut campur di dalamnya, sehingga gereja Tuhan, khususnya GPIB, boleh senantiasa menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Dan pada akhirnya ketika kami mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami, hari ini, esok dan selanjutnya, kami mau berserah penuh hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami yakin dan percaya, hanya di dalam tangan pengasihan-Mu lah kami senantiasa beroleh kekuatan, kasih, pengharapan, dan damai sejahtera Tuhan. Inilah doa syukur kami Bapa, inilah pengharapan kami, dan inilah keberserahan hidup kami, yang kami mau serahkan seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah morning call GPIB di pagi hari ini. Biarlah kita senantiasa boleh berjalan di dalam janji-janji Tuhan. Kita beroleh mendapatkan kekuatan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat menjalani kehidupan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-12, Majelis Sinode GPIB mengajak Majelis Jemaat bekerjasama dengan para pengurus Pelkat PKLU jemaat-jemaat setempat untuk dapat mempersiapkan warga PKLU setempat untuk turut serta memeriahkan dan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU dengan ibadah serta juga kegiatan lansia berprestasi. Atas nama Dewan PKLU GPIB, kami mengajak kepada semua pengurus PKLU dimanapun berada, dengan semua anggota PKLU GPIB, mohon untuk dapat mengikuti program Dewan PKLU Lansia Berprestasi. Terima kasih. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan Lansia Berprestasi ini. Tuhan Yesus memberkati.